Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Untuk pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang hakikat penelitian pendidikan. Mencakup pengertian, tujuan, penerapan penelitian, nanti juga membahas tentang penelitian dasar dan penelitian terapan. Mengapa harus melakukan penelitian pendidikan? Penelitian pendidikan harus dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan baru tentang mengajar, belajar, dan administrasi pendidikan. Pengetahuan baru ini tentunya bernilai karena dapat meningkatkan praktek pendidikan. Jadi dengan adanya penelitian pada aspek mengajar, belajar, dan administrasi pendidikan, nanti hasilnya bisa bermanfaat untuk praktek pendidikan atau educational practice. Yang pertama, pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian adalah sebuah proses yang melaluinya pengetahuan baru ditemukan. Ciri-ciri penelitian yang bermutu tinggi, aktivitas yang didasarkan pada penelitian orang lain. Ini makanya kalau kita sebelum melakukan penelitian atau membuat proposal, itu kita harus melihat artikel jurnal. Ini dari sini kita bisa melihat penelitian-penelitian orang lain. Bisa dari artikel dan jurnal nasional maupun internasional. Dapat direplikasi ini maksudnya kalau penelitian kita itu dilakukan ulang, diteliti ulang, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Dapat digeneralisasi ke lingkungan PBL. Misalkan kita melakukan penelitian pengaruh model pembelajaran A terhadap prestasi belajar. Ini adalah judulnya. Nah, hasil penelitiannya bahwa model pembelajaran A ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ini adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini bisa kita terapkan atau generalisasi ke semua lingkungan. Jadi kalau misalkan diterapkan di kelas atau sekolah A, ternyata model pembelajaran A ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Diterapkan ke sekolah B, model pembelajaran ini tetap berpengaruh terhadap prestasi belajar. Yang C juga seperti itu. Namanya dapat digeneralisasi ke lingkungan yang lain. Kesimpulan itu bisa berlaku umum. Yang keempat, didasarkan pada rasional, logis, dan terkait erat dengan teori. Jadi harus rasional, harus masuk akal, dan erat kaitannya dengan teori. Makanya kalau kita membuat proposal, itu bab 1, 2, 3, itu bukan urutan untuk mengerjakan, bab 1 dikerjakan dulu, tidak seperti itu. Tapi yang dikerjakan dulu adalah kita mengerjakan teori, dasar teori. Kita melihat dari artikel, jurnal, penelitian orang lain, dari buku. Dengan adanya teori itu kita bisa membuat latar belakang, baru kita membuat bab 1, bab 3. Yang dikerjakan dulu adalah bab 2. Kemudian yang kelima adalah dapat dikerjakan. Percuma saja kalau kita penelitiannya unik, misalkan berbeda dari yang lain tapi tidak dapat dikerjakan. Jadi mencari judul atau penelitian itu berangkatnya dari masalah, dan masalah itu harus dapat dikerjakan. 6. Memunculkan pertanyaan baru atau siklis. Jadi misalkan penelitian kita itu untuk menyelesaikan masalah, nanti dari penelitian itu akan muncul masalah baru, akan muncul pertanyaan baru, sehingga ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang. Yang ketujuh, terus bertambah. Nah, akan terus bertambah berarti penelitian itu terus berkembang, terus bertambah. Yang 8, bukan aktivitas politik dan harus diperlakukan untuk peningkatan masyarakat. Kalau kita dalam pendidikan tentunya untuk peningkatan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk peningkatan pendidikan fisika.
Nah, model inquiry ilmiah dalam penelitian pendidikan, yang pertama kita harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Mengajukan pertanyaan. Ini, misalkan, adakah perbedaan prestasi belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan PBL. Nah, kita mengajukan pertanyaan, apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan PBL? Setelah itu kita mengidentifikasi faktor-faktor penting. Jadi faktor-faktor penting apa yang ada dalam penelitian kita. Kemudian kita merumuskan hipotesis. Hipotesis itu berarti menjawab pertanyaan tadi. Kalau tadi pertanyaannya, adakah perbedaan prestasi belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan PBL, maka rumusan hipotesisnya adalah ada perbedaan prestasi belajar siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan PBL. Kemudian kita mengumpulkan informasi yang relevan, kita mengumpulkan informasi, kita mengumpulkan data, kemudian kita menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini menggunakan statistik. Kemudian kita bekerja dengan hipotesis, kita menginterpretasi data, kita membuat kesimpulan, kemudian kita mempertimbangkan kembali teori. Kenapa mempertimbangkan kembali teori? Karena kita itu mendapatkan hipotesis dari teori. Makanya kita membuat dulu bab 2-nya, biasanya dalam mengerjakan skripsi, proposal. Dari bab 2 itu kita membuat teori, bisa merumuskan hipotesis. Kemudian nanti mempertimbangkan kembali teori, apakah hipotesis itu sesuai dengan teori dan teori itu sesuai dengan hasil penelitian kita. Kalau tidak sesuai bagaimana? Nah, kemudian balik lagi ke mengajukan pertanyaan. Seperti itu sampai membentuk siklus. Penelitian yang dilaksanakan secara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada karakteristik keilmuan, rasional, jadi masuk akal dan terjangkau oleh penalaran. Jadi harus rasional ya, harus masuk akal. Empiris, menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera. Jadi harus dapat diamati. Sistematis, menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang kedua, tujuan umum penelitian. Ada tujuan eksploratif untuk menemukan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Tujuan verifikatif untuk menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi ini bisa juga untuk menguji suatu teori, apakah teori itu benar. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan pengembangan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Jadi bisa menemukan atau menguji dan mengembangkan. Peran penelitian pendidikan, ada description atau deskripsi. Yang kedua prediction atau prediksi. Yang ketiga improvement atau peningkatan. Yang keempat explanation atau penjelasan. Yang pertama description. Description ini banyak peneliti mendeskripsikan fenomena alam atau sosial dalam bentuk struktur aktivitas, hubungan antar fenomena dan sebagainya. Ini deskripsi. Berarti mendeskripsikan sesuatu. Misalkan mendeskripsikan kondisi di dalam kelas. Banyak peneliti ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti dengan membuat deskripsi. Contohnya, astronom telah menggunakan teleskop untuk mengembangkan deskripsi mengenai bagian dari alam semesta. Jadi teleskop ini sebagai instrumennya untuk mengambil data, nanti memperoleh deskripsi mengenai alam semesta. Bagaimana keadaan alam semesta itu dideskripsikan oleh peneliti. Dalam prosesnya, astronom menemukan galaksi baru dan dapat menentukan struktur alam
semesta. Jadi mendeskripsikan bagaimana galaksi baru dan menentukan apa saja penyusun dari struktur dari alam semesta. Fungsi deskriptif dari penelitian sangat tergantung pada instrumen untuk pengukuran dan observasi. Jadi instrumen itu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Instrumen itu harus bisa mengukur apa yang mau diukur. Jadi suatu instrumen itu bisa dibuat dalam waktu yang lama. Misalkan mikroskop elektron, kalau dalam biologi atau dalam fisika juga ada mikroskop elektron. Penelitian deskriptif sangat meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di sekolah. Jadi misalkan kita mendeskripsikan bagaimana siswa memecahkan masalah, bagaimana siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual itu dalam belajar, bagaimana kondisi kelas saat ujian fisika misalkan, dan sebagainya. Beberapa peneliti deskripsi juga menghasilkan informasi statistik tentang aspek-aspek pendidikan yang diperlukan oleh pendidik. Yang kedua adalah prediction. Prediction dapat memprediksi fenomena yang akan terjadi pada Y berdasarkan informasi X saat ini. Jadi kita bisa memprediksi apa yang akan mau terjadi. Contoh, gerhana bulan dapat diprediksi secara akurat dari pengetahuan tentang gerak relatif bulan, bumi, dan matahari. Jadi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan melihat kondisi saat ini. Peneliti pendidikan telah melakukan banyak penelitian prediksi untuk memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa di sekolah dan di dunia kerja. Jadi bisa diprediksi faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan siswa di sekolah dan di dunia kerja. Jadi dengan mengetahui faktor-faktor itu tentunya di sekolah sudah memprogram suatu program yang baik agar siswanya berhasil di dunia sekolah dan di dunia kerja. Penelitian prediksi juga dapat mengidentifikasi siswa yang kemungkinan besar tidak berhasil seiring dengan kemajuan pendidikan, sehingga dapat diterapkan program pencegahan. Jadi bisa memprediksi siswa-siswa seperti apa yang tidak akan berhasil dalam pendidikan, atau siswa yang akan gagal. Nah, dengan adanya penelitian prediksi ini nanti bisa diterapkan program pencegahan agar siswa bisa berhasil di dalam pendidikan dan di dalam dunia kerja. Ini prediksi. Misalkan prediksi kalau siswanya ini yang sering membolos. Ada prediksi-prediksi faktor-faktor yang membuat siswa gagal. Misalkan sering membolos, tidak pernah belajar, sering tidur atau dan sebagainya. Itu termasuk faktor-faktornya. Nanti bagaimana program pencegahan yang dilakukan sekolah atau guru agar siswanya berhasil. Penelitian pendidikan telah menghasilkan banyak sekali pengetahuan prediktif tentang faktor-faktor yang memprediksi berbagai hasil yang memiliki kepentingan sosial, seperti sukses akademik, sukses karir, dan sebagainya. Improvement yang ketiga. Improvement fokus pada efektivitas dari intervensi atau perlakuan. Contoh, perlakuan model pembelajaran yang berbeda terhadap prestasi belajar siswa. Jadi kita melihat efektivitas dari model pembelajaran inquiry dan PBL terhadap prestasi belajar siswa. Itu termasuk dalam improvement. Banyak penelitian pendidikan telah melakukan intervensi atau perlakuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini banyak sekali penelitian tentang improvement dalam penelitian pendidikan fisika. Terkadang peneliti perlu merevisi intervensi atau perlakuan agar lebih efektif dalam situasi lingkungan yang berbeda dan dengan siswa yang berbeda pula. Jadi agar lebih efektif, jadi diberlakukan evaluasi gitu terhadap model-model pembelajaran yang digunakan
dalam pembelajaran tadi agar lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajarnya tadi. Tentunya dengan siswa yang berbeda, model pembelajaran itu juga perlu disesuaikan karena kita perlu juga melihat karakteristik dari siswa. Yang keempat adalah explanation atau penjelasan. Dapat menjelaskan fenomena pendidikan, yang berarti explanation ini dapat mendeskripsikan fenomena, dapat memprediksi dan tahu bagaimana untuk melakukan intervensi. Jadi explanation ini bisa menjelaskan semuanya, dari mendeskripsikan, memprediksi, dan tahu melakukan intervensi. Peneliti idealnya membangun penjelasan sebagai teori tentang fenomena yang sedang diteliti. Teori ini adalah penjelasan dari fenomena tertentu yang sedang diamati dalam istilah membangun sistem dan hukum yang saling berkaitan serta mendukung satu dengan lainnya. Teori ini nanti kita bisa dapat dari buku, dari artikel, dari jurnal. Yang keempat, epistemologi dalam penelitian pendidikan. Penelitian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua macam. Penelitian yang berlandaskan pada aliran atau paradigma filsafat positivisme dan post-positivisme. Nah, apa itu epistemologi? Kalau kalian ingat di mata kuliah filsafat ada what is real, what is true. Kalau yang epistemologi itu adalah what is true. Jadi di sini adalah menyangkut masalah pengetahuan. What can we know? Apa yang dapat kita tahu? Termasuk di dalamnya adalah penelitian, ini adalah epistemologi. Nah, kalau dalam filsafat positivisme dan post-positivisme, dalam menemukan kebenaran bersifat probabilistik. Untuk yang positivisme, sampel benar, peluang untuk populasi lebih besar. Jadi kita nanti ada bagaimana caranya mengambil sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Nanti hasil dari sampel itu, hasil dari penelitian di sampel bisa kita generalisasi ke populasi. Misalkan populasinya adalah kelas 10 SMA X. Kita ambil sampelnya kelas 10 1 saja. Jadi dari 10 1 itu nanti hasilnya kita bisa generalisasi ke populasinya. Kalau post-positivisme dalam menemukan kebenaran didasarkan pada esensi, sesuai dengan hakikat objek, kebenaran bersifat holistik. Holistik itu bersifat utuh. Data untuk positivisme teramati secara indrawi dan empirik. Empirik itu atau indrawi itu bisa dilihat, bisa diraba, yang bersifat indrawi gitu ya. Untuk post-positivisme data itu dibalik yang empirik. Misalkan kalau di data positivisme ini adalah tadi prestasi belajar. Prestasi belajar. Kan ini bisa dilihat dari nilai-nilai. Dari nilai 70, 80, 90 dari nilai-nilai siswa ketika tes. Nah, kemudian kalau untuk yang post-positivisme dibalik yang empirik, dibalik yang tampak. Misalkan bagaimana siswa dengan nilai 90 ini belajar. Atau misalkan ada nilai siswa yang dapat nilai 30. Kesulitan apa yang dialami siswa sehingga dia mendapatkan nilai 30. Jadi dibalik tampak nilai ini digali suatu fenomena. Kesulitan apa yang dialami siswa sehingga mendapatkan nilai 30. 90. Bagaimana siswa ini bisa mendapatkan nilai 90? Kalau untuk positivisme, penelitian berkembang menjadi penelitian kuantitatif. Kalau post-positivisme menjadi penelitian kualitatif. Kemudian nanti ada penelitian gabungan, mixed method, gabungan antara kuanti dan kuali. Yang kelima, penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar dan penelitian terapan didasarkan pada implikasi atau kegunaan penelitian. Penelitian dasar, penelitian yang belum memiliki aplikasi segera saat penelitian diselesaikan. Penelitian terapan, penelitian yang segera dapat diterapkan. Jadi kalau terapan itu
penelitian itu harus segera diterapkan. Kalau dasar itu belum bisa atau tidak segera diterapkan saat penelitian itu selesai. Ini bedanya kalau untuk dasar, topik penelitian, ilmu pengetahuan eksakta, perilaku, dan sosial. Kalau untuk terapan, biasanya untuk bidang kedokteran, teknologi, pendidikan. Kalau tujuan penelitiannya, dasar itu untuk menguji teori dan prinsip, menentukan hubungan empirik antar fenomena. Untuk terapan, menguji kegunaan teori dalam bidang tertentu. Jadi ini untuk menguji teori ini yang bersifat umum, kalau ini lebih ke bidang tertentu. Tingkat generalisasi hasil penelitian, kalau dasar itu abstrak dan umum, kalau terapan umum terkait dengan bidang tertentu. Generalisasi ini tadi diterap di hasil kesimpulan itu diberlakukan secara umum, itu di generalisasi. Kegunaan penelitian, kalau untuk dasar menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum tertentu. Kalau terapan menambah pengetahuan yang didasarkan penelitian pada bidang tertentu. Jadi lebih ke bidang-bidang tertentu. Lebih khusus untuk yang terapan. Contohnya, penelitian dasar untuk penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Ini dasar. Kalau sudah tahu faktor-faktornya, ini belum dapat segera diterapkan. Terapannya biasanya dalam bidang kedokteran, pendidikan, dan teknologi. Dalam bidang kedokteran misalkan pengaruh pemberian obat A terhadap penyakit X misalkan. Kalau sudah ada pengaruhnya, maka kita bisa segera memberikan obat A itu terhadap penyakit X. Kalau pendidikan juga seperti itu, misalkan LKS berbasis masalah dapat meningkatkan kreativitas siswa. Maka dengan adanya hasil penelitian seperti itu bisa langsung diterapkan, di mana guru bisa menerapkan LKS berbasis masalah itu ke dalam pembelajaran. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Silakan bertanya jika ada yang mengalami kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.